Siap belajar? Nyari? Sudah. Maksudnya siapa? Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu untuk penyertaan-Mu boleh ada membimbing kami di tempat ini. Saat ini kami mulai dengan pembelajaran kami ya Tuhan. Dan tolong kami beri hikmat bagi kami terlebih bagi anak-anak-Mu untuk mampu memahami dan mengerti semua materi yang akan disajikan hari ini. Dan kami semua ya Tuhan memberkati kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Kalau naruh di kolom dengan Pak. Keterangan? Kalau dia sakit, pulang dengan Pak. 3 orang ya? Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mencoba kita sekalian semua bangkit berdiri. Tahu lagu ini? Kita nyanyikan 2 kali ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjukkan tanah airku Indonesia. Silakan dulu. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, ingin tanya kembali dulu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Semua? Masih ya? Tentang apa ya Pak? Pembelajaran minggu lalu? Ada yang tahu? Menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah ya. Kalau begitu, ceramah, apa itu ceramah? Silakan. Ceramah adalah pembicaraan yang berisi informasi, pengetahuan dan sebagainya. Iya, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi informasi, pengetahuan dan sebagainya. Kalau unsur-unsur dalam ceramah, ada yang masih ingat? Pembelajaran apa saja? Menceramah, mendengar, dan Iya. Jadi unsur-unsur dalam ceramah itu ada penceramah, ada pendengar, dan juga ada materi. Kalau manfaat dari ceramah ada berapa ya? Ada dua ya. Masih ingat ya semua? ya. Baik, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini kita masuk pada kompetensi dasar 3.6 dan pada titik 6 ya. Coba semua baca. Menganalisis isi, struktur, dan kebahasan masyarakat. Ya, menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Sedangkan untuk keterampilannya adalah menguasai ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran selesai diharapkan kalian itu mampu menganalisis struktur daripada sebuah teks ceramah sekaligus menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam ceramah tersebut. Bisa paham ya? Bisa. Mengawali
materi pembelajaran kita hari ini, Pak ingin sajikan sebuah contoh teks ceramah yang akan ditampilkan di layar. Coba kalian cermati, kemudian menurut kalian kira-kira strukturnya yang mana, lalu strukturnya kira-kira apa saja, dan yang berikut kaidah kebahasaannya meliputi akan apa saja. Kita kasih waktu 1 menit, coba cermati baik-baik tampilan teks ceramah tentang pentingnya memperkaya literasi yang ada di tampilan slide depan. Kira-kira paragraf yang Pak kasih warna kuning ini paragraf apa ya? Bagian pendahuluan ya. Lalu yang Pak kasih warna hijau, isi. Betul isi. Kalau yang Pak kasih warna merah, bagian penutup ya. Berarti struktur daripada teks ceramah itu ada pendahuluan, ada isi, dan juga ada penutup. Jadi ada 3 ya. Lalu di dalam tampilan slide yang ada beberapa kata yang Pak kasih warna. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang pink, ada yang kuning. Maksudnya apa Pak kasih tanda seperti itu? Itu merupakan kaidah kebahasaan. Kalau yang Pak kasih warna biru, ada di literasi, ada di revolusi. Itu kira-kira kaidah kebahasaan apa ya? Menggunakan kata teknis atau istilah ya. Dan berikut yang Pak kasih tanda merah. Ada kata saya, ada kita. Itu kira-kira kaidah kebahasaan apa ya? Menggunakan kata ganti orang. Kalau yang Pak kasih warna pink, iya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini materinya hanya terkait ini ya, ada tentang struktur dan ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, sebagaimana yang kalian jawab, struktur daripada ceramah itu ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Yang berikut adalah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ada 5 seperti yang sudah disebutkan tadi dalam tayangan slide. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal, dan juga kata ganti orang kedua jamak sebagai apa. Yang kedua, iya, menggunakan kata teknis atau istilah yang sesuai dengan topik yang disampaikan dalam ceramah. Lalu yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Lalu yang terakhir adalah menggunakan kata-kata situasi. Bisa paham ya? Bisa? Baik, kalau demikian ada tugas yang akan kalian kerjakan sesuai dengan materi yang disampaikan hari ini. Kita akan sajikan teks dalam
LKPD yang mau kita bagikan. Tugas kalian nanti akan menganalisis mana bagian struktur dari teks itu, lalu kaidah kebahasaan apa saja yang digunakan dalam teks tersebut. Bisa paham ya? Bisa tidak? Bisa. Iya, sebelum mengerjakan kita diskusi dulu waktunya. Berapa lama? 20 menit. 20 menit bisa? Ya. 20. Ya. Kemudian dalam mengerjakan LKPD ini diharapkan masing-masing kelompok aktif ya, semua anggota kelompoknya aktif dalam diskusi, karena sambil diskusi kita akan kasih penilaian sikap ya untuk semua. Selain menganalisis sesuai dengan teks yang ada yang dibagikan, ada juga bagian keterampilan yang nanti kalian kerjakan. Keterampilannya adalah kalian siapan teks di sini. Tugas kalian nanti adalah gunting ya teks ini, kemudian kalian coba susun berdasarkan struktur teks ceramah. Sepaham ya? Nanti hasilnya nanti masing-masing kelompok tempel di depan, di papan. Ada isolasi, ada juga lem yang siapkan. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Masing-masing kelompok nanti siapkan itu banyak, salah satu nanti presentasi ya.
Yang sudah boleh masuk. Satu sudah. Semua sudah? Sudah ya? Sudah tentukan siapa yang persentase dalam kelompok? Baik, kalau begitu kita dengar hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau kasih tanggapan untuk hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan. Kami dari kelompok 3 sangat mengapresiasi hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, itu tanggapan daripada kelompok 3 ya. Mereka mengapresiasi hasil diskusi daripada kelompok 1. Berikut kita dengar hasil diskusi daripada kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk mengajarkan hasil diskusi dari judul teks hal pendidikan di masa pandemi. Sekian. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik, kita lanjut mendengar hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sekian hasil diskusi kami. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kesempatan kelompok 4. Silakan memberikan tanggapan. Kami dari kelompok 4 saya mengapresiasi dan hasil kerja kelompok 2. Baik, dari kelompok 4 mengapresiasi hasil kerja daripada kelompok 2. Yang berikut kita dengar hasil diskusi daripada kelompok 4. Silakan, kesempatan diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4 untuk membaca hasil diskusi kami. Sekian hasil diskusi kami.
Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok debat. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 mengapresiasi hasil diskusi dan Baik, kelompok 2 mengapresiasi hasil diskusi daripada kelompok. Berarti untuk kompetensi pengetahuannya semua bisa paham ya? Dari dua teks yang berbeda dan kelompok yang mengerjakannya pun ada dua yang sama, ada dua yang berbeda. Dari hasil pemaparan, hasil diskusinya, pendengar semua yang dipaparkan itu menilai bahwa kalian bisa mampu dalam menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks. Untuk keterampilannya, sebagaimana yang sudah kalian kan hasil diskusi kalian di kelompok, kasih kesempatan dulu. Yang pertama untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kompetensi keterampilan daripada kelompok 2 yang sudah ditempelkan di depan. terima kasih atas kesempatan yang sudah jawab dari dua dari kami kelompok. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan, ada yang mau menanggapi? Kelompok 1 mungkin mau menanggapi? Baik, kami dari kelompok 1 sangat mengapresiasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik. Jadi kelompok 1 mengapresiasi ya hasil diskusi daripada kelompok 2. Silakan dulu Pak Andi. Dari semua hasil diskusi untuk kompetensi keterampilan ini kalian semua sama ya? Semua sama. Dan memang jawaban ini benar. Karena itu kita pikir bahwa dari kelompok 2 sudah mewakili semua kelompok dalam menyampaikan hasil diskusi untuk kompetensi keterampilan ya. Jadi pelajaran hari ini bisa dipahami ya, bisa mengerti terkait dengan analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Bisa paham tak? Ada yang belum mengerti silakan ditanyakan. Ada? Tidak ada? Semua sepahamnya. Baik, kalau begitu kita refleksi kembali pelajaran hari ini terkait dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam ceramah. Masih ingat tentang struktur teks dan apa saja? Ya, itu pembelajaran hari ini ya, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam ceramah. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Pendahuluan, isi dan penutup. Ya. Kalau kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 7. Apa saja? Pertama, menggunakan tanda ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Menggunakan kata teknis atau istilah, menggunakan kata-kata hubungan sebab akibat, menggunakan kata kerja mental, dan kelima menggunakan kata kerja persuasi. Ada 5 ya. Strukturnya ada 3, kaidah kebahasaannya ada. Bisa tangkap ini ya semua. Untuk pembelajaran minggu depan kita masuk kepada materi tentang cerpen. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, meminta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa.
Baik, sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat siang.